Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Neha, mahasiswi semester 5 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam tentang model-model komunikasi. Nah, sebelum kita ketahui lebih dalam, teman-teman udah tahu belum sih apa artinya komunikasi? Oke, aku jelasin sedikit ya. Jadi, komunikasi itu secara singkatnya adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, sedangkan model komunikasi menurut Laswell adalah who says what, to whom, in which channel, with what effect. Jadi, siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa dengan efek apa. Jadi kalau menurut Laswell ada beberapa unsur komunikasi yang harus ada, yaitu komunikator, pengirim pesan, pesannya, komunikan, penerima pesan, media atau salurannya, serta dampak atau efek dari pesan tersebut. Nah, setelah teman-teman tahu nih tentang komunikasi itu apa, sekarang kita lanjut yuk mengetahui model-model komunikasi. Oke, setelah kita mengetahui apa itu komunikasi, sekarang kita bisa mengenal apa saja model-modelnya. Model komunikasi yang aku bahas dalam video kali ini, yaitu ada 3. Model komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, yaitu model komunikasi linear. Pada model ini, pertama kali dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Pada proses ini, pesan dikirim oleh pengirim atau komunikator melalui saluran atau media kepada komunikan dengan dimungkinkan adanya gangguan. Nah, pada model ini, komunikator atau pengirim hanya berfokus pada pengiriman pesan tanpa memperhatikan apakah pesan tersebut diterima oleh komunikan atau tidak. Nah, respon pada model ini tidak terlalu diharapkan secara langsung tersampaikan. Nah, model ini umumnya itu digunakan pada komunikasi melalui media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Misalnya pada media cetak yaitu majalah, koran, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan kalau di media elektronik seperti radio, televisi, nah dalam model media tersebut maka komunikasi itu tidak direspon secara langsung, sehingga pengirim pesan hanya berfokus pada pesan yang diterima tanpa memperhatikan respon dari audiens atau penerima pesan. Nah, dalam model komunikasi linear ini biasanya digunakan dalam iklan, ceramah, pidato, pengumuman. Nah, beberapa ahli menilai bahwa model komunikasi ini terlalu konvensional atau hanya bersifat satu arah. Jika digunakan dalam suatu organisasi, maka tidak akan berjalan dengan efektif sebab tidak memungkinkan adanya feedback atau efek atau dampak yang seharusnya muncul dalam komunikasi yang lebih luas. Seperti itu. Yang kedua yaitu model komunikasi interaksional. Menurut Wilbur-Schramm dan Osgood, bahwa komunikasi interaksional atau komunikasi model ini diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau komunikasi dua arah dari komunikator yang menyampaikan pesan baik verbal maupun nonverbal kepada komunikan, sehingga komunikan memberikan tanggapan serta komunikasi terjadi saling mempengaruhi. Teman-teman dapat melihat model gambar yang ada di layar ini ya. Jadi dalam komunikasi interaksional ini, pada intinya komunikasi itu diartikan sebagai suatu proses transaksi, proses interaksi yang saling mempengaruhi antara komunikator dan komunikan, yang ada 6 elemen, yaitu ada pengirim atau komunikator, pesan, saluran komunikasi, penerima atau komunikan, umpan balik atau feedback, dan konteks. Nah, dalam komunikasi interaksional ini terdapat 2 elemen penting yang harus ada. Yang pertama yaitu saling mempengaruhi atau mutual influence.
Model komunikasi ini menekankan bahwa sebuah proses saling mempengaruhi antara pengirim dan penerima pesan, antara komunikator dan komunikan itu, sehingga umpan balik akan terjadi serta menciptakan ruang interaktif di mana pesan tidak terbatas pada satu arah. Yang kedua, dinamika interaksi yang mendeskripsikan komunikasi tidak hanya proses mentransfer pesan, tetapi juga mengolah, memahami, dan memberikan respon terhadap pesan antara komunikator dan komunikan itu sendiri. Nah, dalam model ini, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern, komunikasi interaksional berlangsung secara dua arah, sehingga sangat relevan pada praktik komunikasi interpersonal karena umpan balik menjadi sebuah kunci bahwa pemahaman atau interaksi itu adalah interaksi yang aktif. Model yang ketiga yaitu komunikasi transaksional. Nah, model ini pertama kali dibahas oleh Frank Dance, Dan Barlow, dan teman-temannya pada tahun 1960 sampai 1970-an, yang mengartikan bahwa komunikasi transaksional itu adalah komunikasi atau penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan secara bersamaan. Jadi, komunikasi transaksional ini sebagai proses pertukaran pesan atau informasi secara kompleks, di mana setiap komunikator dan komunikan itu saling mempengaruhi. Selain itu, dalam pengertian lainnya menyebutkan bahwa komunikasi transaksional itu adalah proses pertukaran informasi atau proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara berkelanjutan dalam suatu episode komunikasi. Istilah transaksi ini selalu merujuk pada proses pertukaran ya dalam sebuah hubungan, dalam hal ini berupa informasi atau pesan. Nah, kemudian terdapat elemen-elemen utama dalam komunikasi interaksional. Yang pertama adalah interaksi simultan. Apa sih itu interaksi simultan? Jadi, interaksi simultan adalah antara komunikator dan komunikan itu melakukan interaksi aktif dalam pengiriman pesan secara kompak. Jadi, mengirim pesan lalu juga diberikan umpan baliknya. Kemudian yang kedua adalah dinamika perubahan pesan. Pesan dalam komunikasi ini kan terus berkembang karena komunikan memberikan umpan balik kepada komunikator, lalu komunikator merespons serta menyampaikan pesan selanjutnya. Yang ketiga yaitu simbol dan makna. Nah, simbol ini seperti bahasa, gestur, simbol grafis yang dipakai dalam penyampaian pesan komunikasi. Misalnya kalau simbolnya dia mengatakan tidak, kepalanya geleng-geleng. Kalau iya, dia kepalanya manggut-manggut, seperti itu. Nah, seringkali komunikasi manusia berjalan itu sesuai dengan perubahan, interaksi aktif dan pemahaman makna bermacam-macam sesuai dengan konteksnya. Nah, teman-teman bisa juga melihat model komunikasi di gambar yang aku ada di layar ini. Jadi, model komunikasi transaksional itu menggambarkan bahwa proses pengiriman dan penerimaan pesan ini berlangsung secara terus-menerus. Komunikasi ini bersifat timbal balik, di mana pengirim dan penerima pesan sama-sama berperan aktif serta bertanggung jawab terhadap hasil dan keberhasilan komunikasi yang terjadi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, model komunikasi itu membantu kita memahami bagaimana pesan disampaikan dan diterima antara komunikator dan komunikan. Nah, dari ketiga model tadi, model linear itu adalah model komunikasi yang satu arah, yang biasanya digunakan pada media massa, ceramah, pengumuman. Sedangkan kalau model interaksional itu proses komunikasi dua arah yang saling mempengaruhi adanya umpan balik. Sedangkan kalau komunikasi interaksional itu biasanya digunakan pada komunikasi interpersonal antara individu dengan individu lainnya. Sedangkan komunikasi transaksional atau sebuah pertukaran pesan yang berlangsung secara simultan dengan berkelanjutan atau biasanya itu digunakan pada saat kita bermusyawarah, pada saat kita berdiskusi. Ada orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada yang menerimanya, kemudian dijawab lagi oleh pengirim pesan dan seterusnya hingga berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.